Assalamualaikum. Alhamdulillah ya teman-teman, aku bisa ngobrol-ngobrol lagi nih ya sama kalian. Alhamdulillah udah masuk di minggu kedua bulan Oktober nih ya teman-teman. Gak kerasa ya, seharian rebahan gulang-guling, gak taunya 2023 udah mau berlalu aja nih guys. Oh iya, di video kali ini aku mau sharing tentang weekly budget planner aku untuk minggu pertama dan minggu kedua, dan mengevaluasinya sedikit, kita merefresh dan mereview ya gimana budgeting aku di minggu pertama dan kedua. Dan alhamdulillahnya ya, money spending, kemana perginya uang aku itu masih on track di minggu pertama dan minggu kedua. Alhamdulillah ya, sudah seperti biasanya. Kalau minggu pertama dan minggu kedua itu pasti aman, tapi kalau udah masuk minggu ketiga dan keempat itu wajib banget waspada ya teman-teman. Nah, balik lagi ke videonya. Jadi evaluasi budget minggu pertama dan minggu kedua ini itu sedikit evaluasi di pos keuangan jajan ya, karena aku tuh suka jajan-jajan kalau punya duit banyak ya, apalagi ya kayak jajan kulineran gitu ya, dikit-dikit bakso, dikit-dikit nyari makanan di luar, padahal ya Allah, timbangan juga nganan mulu. Astagfirullahaladzim, kapan nih ya resolusinya doang pengen defisit kalori tapi nggak dijalan-jalanin karena mager. Nah, kalian siapa nih ya yang ngomong doang mau diet, mau defisit kalori tapi masih suka jajannya sembarangan, nggak mengontrol makannya gitu ya, diajakin olahraga juga mager-mageran. Kalau gitu sama banget sama aku, tenang aja, kamu nggak sendirian, aku temenin kok ya, karena aku juga kayak gitu. Ya udah ya, lanjut aja kita ke videonya. Nah, di sini itu ada saving first. Alhamdulillah di minggu pertama itu on track ya. Kalau saving first itu di awal bulan pasti aku bayar-bayarin, seperti bayar arisan, bayar dana darurat, dan tabungan anak yang sebulannya itu 350.000, kalau 2 ya 700.000. Alhamdulillah, nggak tahu uangnya mau dipakai kapan, seenggaknya aku pengen mempersiapkannya ya teman-teman. Dan untuk cicilan pasti juga di awal bulan, sebelum uangnya kemana-mana, sebelum uangnya dipakai-pakai, pasti aku bayar cicilan dan menabung dulu ya teman-teman, karena aku menerapkan konsep menabung di tengah, di awal, di tengah, dan di akhir. Ya Allah, lupa, mohon maaf ya teman-teman. Nah, untuk fixed expense juga ini alhamdulillah masih on track ya teman-teman, seperti bayar wifi, bayar listrik, dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya di awal minggu itu pasti aku itu langsung mengeluarkan budget sekiranya 70% dari pendapatannya, sisanya kita tinggal olah di minggu-minggu berikutnya. Dan untuk fixed expense ini juga lumayan on track ya, tapi aku bilang ada catatan di pos ini ya, pos jajannya. Dan alhamdulillah kemarin beli gas itu masih ada sisanya sebesar 16.000, dan 16.000 ini alhamdulillah nanti pengen aku masukin ke tabungan aku untuk di pertengahan bulan. Jadi kalau misalnya tabungan di pertengahan bulan itu kayak sisa-sisa budgeting seperti ini teman-teman, budgeting per mingguan. Jadinya kalau misalnya aku nggak evaluasi ya gitu, aku jadi nggak menabung karena terlalu santai, mentang-mentang ada budgetnya, ada duitnya, ya tinggal dihabis-habisin aja gitu. Padahal kan kalau misalnya ada sisanya juga seneng ya, bisa ngisi-ngisi tabungan kalender atau recehan 2000-an. Dan aku masih konsisten dengan menabung kalender dan 2000-an karena emang senagih itu ya, nabungnya itu santai banget dan tidak memberatkan sama sekali, makanya aku masih konsisten sama tabungan itu. Ya Allah, kalian harus cobain deh ya, challenge kalender dan tabungan recehan 2000-an. Aku tuh sebenarnya menerapkan 3 challenge ya, challenge kalender, challenge 2000-an dan 20 ribuan, dan akhir bulan sih aku pengen
mekar ya, insya Allah. Semoga semuanya bisa dipanen manis ya teman-teman, walaupun nabungnya dengan sisa-sisa budget. Nah, kalian yang belum mulai budgeting, ayo kita mulai bareng-bareng dan dievaluasi budgetnya per minggu. Terserah kalian mau per minggu atau per 2 minggu atau sebulan sekali. Yang penting kalian harus melakukan evaluasi. Karena kenapa? Emang beneran sepenting itu evaluasi budget ya teman-teman, biar kita tahu budget mana yang over budget dan budget mana yang bisa di save. Oke, selain itu kita juga bisa mengendalikan pengeluaran kita supaya tidak impulsif ya dalam membeli segala sesuatu. Karena kebetulan karena kembali lagi ke kebutuhan kita. Kalau misalnya kita butuh, pasti kita mendahulukan. Kalau misalnya kita perlu ya, bisa lah ya ditunda dulu kalau misalnya nggak urgent banget. Ya ampun, dari tadi aku cuap-cuap mulu sampai lupa nanyain kabar kalian. Oh ya, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja dan selalu sehat dan jangan sakit-sakit dan gak usah cari penyakit ya teman-teman. Dan apalagi ya, aku ucapin terima kasih sama kalian yang udah klik video ini. Dan untuk yang baru gabung, kenalin aku Aini. Halo, salam kenal. Ya ampun, aku udah banyak ngomong tapi sampai lupa nanyain kabar kalian dan lupa sapa-sapa ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin ya guys. Oh ya, gimana nih kegiatan kalian sehari-hari? Semoga lancar terus ya. Dan yang belum mulai budgeting, ngapain sih kagak mulai-mulai? Ayolah kita mulai budgeting ya, karena emang budgeting emang senagih itu guys. Nah, alhamdulillah yang bisa teman-teman lihat sekarang laporan money spending aku sudah jauh lebih baik ya, sudah jauh lebih rapi, karena ini juga melalui trial and error ya teman-teman. Jadinya berkali-kali aku mencoba untuk evaluasi budget, tapi yang ada masih gagal dan gagal terus. Jadi aku terus mencoba sampai menemukan di mana sih salahnya, di mana sih yang harus diperbaikin. Dan alhamdulillah sejauh ini yang paling jauh ya guys. Iya, ini tuh yang udah paling benar, udah yang paling rapi. Dan mungkin untuk kedepannya, untuk laporan evaluasi budget aku menggunakan template seperti ini ya teman-teman. Ya walaupun tulisannya tidak terlalu cantik dan tidak terlalu estetik ya guys, tapi masih bisa dibaca sama mata aku sendiri. Salah kalian nggak bisa melihatnya, jadi mohon maaf lahir dan batin ya. Tulisan aku emang gemes-gemes banget ya. Dan ini dia, kita periksa amplop-amplop ya guys. Aku tuh sebenarnya kalau misalnya lagi budgeting atau evaluasi budget kayak gini, itu kan ngeliatin amplop, buka-buka amplop itu berasa habis hajatan ya guys ya. Jadi kayak buka amplop gitu, kita penasaran di dalamnya itu ada isinya atau enggak. Ya Allah ya, kan maklum saja ya, karena emang ini amplop buat kondangan. Dan alhamdulillah di minggu kedua untuk evaluasi budget ini lumayan ada beberapa pos budget yang ada sisanya, yaitu dari pos budget food prep. Kemarin aku food prep cuman 100.000 aja tuh seminggu ya teman-teman. Dan untuk posnya masakil yaitu ngaji, kan kemarin aku budgetin 50.000, tapi terpakainya 35.000 aja, sisanya 15.000 ya. Dan alhamdulillah udah terpenuhi semuanya ya, yang namanya apa itu, kewajiban sudah terselesaikan. Belum terselesaikan sih, maksudnya sudah terbayarkan gitu ya. Dan alhamdulillah di minggu kedua itu ada sekitar 25.000 budget yang bisa aku selamatkan untuk ditabung nih. Alhamdulillah ya. Hikmah dari evaluasi budget nih seperti ini ya teman-teman. Kita bisa tahu budget yang cukup udah untuk dibayarkan saja. Dan kalau misalnya ada yang bisa ditabung, itu namanya bonus ya, walaupun tidak
setiap saat gitu ya ada sisanya. Oke. Nah, alhamdulillah karena sudah di akhir segmen, Cella udah kayak nonton TV gitu ya, segala segmen. Nah, jadi sudah di penghujung video ya teman-teman. Durasinya tidak terlalu panjang ya, karena kenapa? Boro-boro durasi panjang, durasi yang pendek aja jarang ada yang nonton. Tapi nggak apa-apa, aku tetap semangat ngonten karena ini adalah salah satu salah satu challenge untuk diri aku sendiri, untuk selalu konsisten untuk melakukan hal-hal yang baik dan sharing hal-hal baik juga ke kalian. Semoga ada manfaatnya ya, walaupun sedikit. Oke, aku udahin ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, kalau udah subscribe aku ucapin terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Bye.